Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan usia kita sampai hari ini dan kita tetap diberikannya kesehatan, dan mudah-mudahan kita terus memohonkan keimanan dan ketakwaan serta bertambahnya ilmu, kemudian semangat untuk bertafaquh fid din. Semoga sabda Nabi yang menyampaikan kepada kita, wa may yuridillahu bihi khairan, bagi siapa yang Allah kehendaki bagi seseorang itu kebaikan, yufaqihu fid din, maka dia akan menjadi faqih, paham terhadap agamanya. Wabil khusus juga adalah makna daripada tafaqquh ini telah mempelajari dan mendalami ilmu fikih. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk terus mempelajari dua warisan utama beliau, yaitu adalah firman Allah Ta'ala, Al-Quran, dan hadis atau sunnah yang disampaikan kepada kita, dan kemudian elaborasi dari keduanya yang dilakukan oleh para ulama dalam berbagai bidang ilmu, termasuk diantaranya ilmu fikih. Pada hari ini seyogianya jadwal kajiannya bukan fikih tetapi berganti untuk di kali ini saja. Maka kita akan membahas masalah yang selanjutnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita mengulas tentang awal-awal sekali bab taharah tentang air, kemudian macam-macam air untuk bersuci dan mana yang tidak bisa digunakan untuk bersuci, kemudian tentang najis, dan kemudian berikutnya tentang istinja. Dan pada hari ini kita akan mempelajari nawaqid al-wudu, atau hal-hal yang membuat seseorang kemudian wuduknya menjadi batal. Ada yang mengatakan istilahnya nawaqidul wudu, ada yang ulama lain di madzhab Syafi'i menyebutnya al-ahdath allati tanqudul wudu, ya, hadas yang membatalkan wudu. Dan pada umumnya di pelajaran-pelajaran kita waktu kecil, hadas terbagi dua, ada hadas besar dan hadas kecil. Di mana hadas kecil adalah sesuatu yang datang di dalam diri kita atau bisa karena faktor dari luar yang mengakibatkan kita terhalang beribadah karena batalnya wudu, dan mana syarat ibadah itu adalah harus suci. Hadas, dari hadas yang sucinya itu syaratnya adalah berwudu. Nah, itu yang disebut dengan hadas kecil. Jadi sesuatu yang terhalang karena tidak ada wudu. Lalu kemudian ada hadas besar, yang hadas besar ini kalau di dalam istilah fikih yang lain adalah hal-hal yang masuk kategori kita harus wajib mandi, atau mandi besar, atau disebut juga karena dia identik dengan mandi junub, maka ada yang menyebutnya mandi janabah. Tetapi di sebagian kitab fikih hanya disebut al-ghuslu atau mandi. Nah, di kali hari ini kita akan mempelajari hal-hal apa saja yang membatalkan wudu, dan ada
banyak disebutkan oleh para ulama, berbeda-beda tergantung mazhabnya. Tetapi di siang ini kita utamakan satu topik penting, mungkin bagi ada sebagian yang bertanya tentang masalah ini, tentang batal wudhu karena bersentuhan dengan perempuan, di mana hari-hari ini dan beberapa hari ke depan sebahagian mungkin ada di antara kita juga mungkin di hari ini yang akan pergi haji dan umroh, untuk kemudian di antara amalannya adalah tawaf, apakah itu tawaf sunnah, tawaf wajib, atau bahkan tawaf rukun daripada ibadah hajinya, di mana tawaf itu syaratnya harus suci dari hadas, baik hadas kecil apalagi hadas besar. Nah, uraian kita pada hari ini agak sedikit tidak direct kepada jawaban, tetapi kepada dalil-dalil yang diharapkan sesudah pertemuan ini kita mendapatkan pengetahuan yang utuh. Mulai dari dalilnya, kemudian kita bisa dapat memberikan kesimpulan yang dipandu oleh ulama. Dalam hal ini kita mencoba mengelaborasi terutama apa yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Baik. Di sini disebutkan, nafa'anallah bi ma katabahu Syekh Wahbah Az-Zuhaili wa bi ulumihi fid darain. Kata beliau bahwa yang qudul wudu' indal Hanafiyah bilamsil mar'ah fi halatil mubasyarah. Kita ambil pendapat yang paling jauh dari yang kita fahami di sekeliling kita. Dalam hal ini kita dalam mazhab Asy-Syafi'i, bahwa wudu menurut mazhab Hanafi dengan menyentuh wanita dalam kondisi al-mubasyarah al-fahisyah. Jadi al-mubasyarah al-fahisyah dalam konteks situasi ketika seseorang dalam situasi ketika persis seperti orang yang akan melakukan hubungan, ya, suami istri. Jadi bagi mazhab Hanafi harus dalam konteks seperti orang yang akan melakukan hubungan seksual. Sementara menurut Maliki dan Hambali adalah biltiqa basyaratai ar-rajuli wal mar'ati fi halatil ladzah au asyahwa. Kalau menurut Maliki dan Hambali, batalnya wudu itu disebabkan bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan dalam kondisi ada syahwat dan ada ladzah, atau ada birahi di situ, ya. Sementara menurut Syafi'i bimujarradi iltiqai basyaratai ar-rajuli wal mar'ah, cukup dengan tersentuhnya saja maka dia akan batal. Al-lamis wal malmus, baik yang menyentuh maupun yang disentuh, walau biduni syahwa, walaupun tanpa syahwa. Nah, ini akan kita rinci 3 pendapat yang dominan ini dalilnya, untuk kemudian kita tahu mana sebetulnya yang paling kuat dari sisi mereka menyimpulkannya. Dan kemudian pada akhirnya kita akan dipandu oleh teori Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani tentang kondisi seseorang dalam keadaan sempit atau dalam kondisi lapang, yang akan memandu kita untuk memilih dari 3 pendapat itu. Nah, untuk lebih rincinya kita akan lanjutkan
apa yang diuraikan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili kepada kita. Kata beliau, di antara menurut mazhab Hanafi, di antara ketentuan untuk sampai kemudian seseorang itu dikategorikan batal wudunya dalam konteks bersyahwat itu adalah memang benar-benar secara ragawi, ya, fisiknya itu berbeda dalam kondisi yang normal. Ya, jadi ada kondisi tubuhnya yang memang benar-benar berada dalam kondisi yang pada tingkat seksualitasnya yang meningkat. Sedangkan menurut mazhab Maliki cukup hanya kemudian ada keinginan untuk secara sengaja, ya, secara sengaja untuk kemudian datang syahwat kepada dirinya. Dan menurut mereka, kalau sekiranya bersentuhannya tidak dengan sengaja lalu kemudian muncul perasaan syahwat itu, bagi sebagian mengatakan itu juga sebetulnya tidak membatalkan, ya. Nah, kemudian mereka dalam mazhab Maliki membuat perincian lagi. Walau kanal malmus ghairu baligh. Dan kemudian yang bersentuhan dengannya itu meskipun bukan seseorang yang sudah baligh, ya, wanita yang tersentuh dengannya itu bukan wanita yang baligh, tetapi karena dibarengi dengan syahwat, maka dalam mazhab Maliki itu batal. Dan kemudian mereka mengatakan sawa'un kana al-lamsu li zaujatihi au ajnabiyah, baik dia menyentuhnya itu kepada istrinya maupun kepada orang asing, atau juga orang yang dalam kategori haram, dalam pengertian muhrim itu artinya orang yang bisa dia nikahi. Dan kemudian mereka mengatakan au kana al mas li zufrin au sya'rin au min fawqi ha'ilin kathaubin sawa'un kana al ha'il khafifan yahussul lamis ma'ahu bi tarawatil badani. Nah, kemudian kata dalam mazhab Maliki itu ada perinciannya lagi. Kalau yang tersentuh yang kemudian muncul syahwat bukan yang sentuhannya hanya kepada kulit, tetapi misalnya kukunya saja tersentuh atau kemudian memegang rambutnya, itu juga batal kalau dengan syahwat. Kenapa mereka katakan dengan rambutnya saja dipegang kemudian membatalkan? Karena ada pendapat kalau sekiranya seseorang menyentuh rambut bagi yang menganggap kulit batal tetapi rambut tidak. Nah, sebaliknya kalau mazhab Maliki rambut pun dia pegang kemudian muncul syahwatnya, maka menurut mereka itu membatalkan wudhunya atau dia kemudian menjadi berhadas kecil. Bahkan mereka mengatakan au min fauqi ha'ilin, bahkan bersentuhannya pun bukan kulit dengan kulit. Kalau tadi dalam mazhab Syafi'i disebutkan kulit dengan kulit, tetapi di dalam mazhab Maliki sentuhannya itu meskipun ada pembatasnya tetapi muncul syahwatnya maka batal. Tetapi kalau nggak muncul syahwat, jawabannya tidak batal, ya. Sedangkan
kulit dengan kulit saja menurut Maliki tidak batal, apalagi dengan ada pembatas. Akan tetapi bagi mazhab Maliki, walaupun tidak kulit tetapi ada pembatas, tetapi muncul syahwatnya, maka itu juga membatalkan wudu. Dan mereka mengatakan tidak memandang apakah pembatasnya itu kainnya tipis maupun maksudnya kainnya tebal apalagi tipis gitu, ya. Jadi tidak ada perbedaan, asal tersentuhnya atau katakan dipegangnya, atau mungkin dalam situasi yang izdiham, orang padat, ya, kemudian sempit lalu muncul syahwatnya, maka dalam mazhab Maliki syahwat itu yang kemudian membuat wudunya menjadi batal walaupun tidak bersentuhan kulit dengan kulit. Jadi dapat kita bedakan, ya, antara mazhab Hanafi dengan. Jadi menurut kajian ini fallamsu billadzatin naqidun, ya, maka kalau itu terjadi dengan lazah maka dia akan membatalkan wudu. Wa kadza al-qubulah bil fami tanqudul wudu mutlaqan, ya, termasuk juga di dalam menurut mazhab Maliki yang nanti tentu akan berbeda dengan mazhab Hanafi tadi. Kalau Hanafi apa? Sampai seperti seseorang itu akan melakukan hubungan seksual. Apa bedanya ya dengan mazhab Maliki? Kalau mazhab Maliki hanya perasaan syahwat, ya. Tetapi kalau mazhab Hanafi ukurannya tubuh kita sudah mencapai situasi seseorang itu akan mengalami hubungan seksual. Nah, mungkin bisa dipahami, ya. Kalau di sini disebutkan di dalam istilah fikihnya itu intisar. Intisar itu dalam bahasa Indonesianya itu diartikan ereksi. Jadi harus diperjelas karena ini fikih, nanti enggak abstrak gitu, ya. Nah, kalau di dalam mazhab Maliki tidak sampai begitu, tetapi itu membuat mereka berpendapat batal. Lalu dalam mazhab Maliki juga disebutkan al-qubulatu bil fammi tanqudul wudu mutlaqan. Lalu kalau di mazhab Hanafi tadi sampai pada tingkat syahwatnya seseorang akan melakukan hubungan suami istri, tetapi di dalam mazhab Maliki jikalau seseorang melakukan sesuatu yang mengarah kepada perbuatan itu, maka bagi mereka walaupun tidak ada syahwat, ya, misalnya perbuatan itu yang mengarah kepada perbuatan seksualitas, misalnya mencium pasangannya, maka ketika itu tidak ada syahwat, dan di sini menciumnya adalah dengan disebutkan bil fami, dengan bibirnya, maka menurut mazhab Maliki itu membatalkan wudu walau biduni lazah. Kemudian kalau sekiranya mazhab Maliki menyebutkan bahwa lazah itu menjadi satu sebab, oleh karenanya mereka tidak membedakan antara apakah perbuatan itu terjadi antara orang yang sudah akil ataupun baligh maupun tidak dari keduanya. Nah, jadi bisa kita bedakan antara apa yang disebutkan oleh mazhab Maliki dan kemudian mazhab Hambali. Dan kemudian
Di dalam pendapat-pendapat yang lain disebutkan bahwa mazhab yang ketiga, mazhab Asy-Syafi'i, disebutkan bahwa batal wudu bila mana bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan, sama ada dengan syahwat atau tidak, sama ada menyengaja untuk mengarah kepada perbuatan yang sifatnya birahi atau tidak, mereka menyebutnya itu batal. Nah, sekarang setelah kita tahu perbedaan pendapatnya, sekarang argumentasinya. Ketika mazhab tersebut sama-sama menggunakan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah yang bunyinya aula mastumun nisa. Ya, penggalan katanya itu aula mastumun nisa. Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kemudian lanjutan ayat itu, dan jikalau sekiranya kalian itu menyentuh wanita, maka kalau nggak ketemu air maka tayamumlah. Jadi kalau menyentuh wanita tidak ketemu air maka tayamumlah. Itu menunjukkan bahwa kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan harus berwuduk lagi. Kalau nggak ketemu air maka bertayamum. Tiga pendapat ini, Hambali, Maliki dan Syafi'i sama-sama menggunakan ayat ini. Ya, hanya saja mereka berbeda pendapat di dalam mengartikan sentuh. Bagi mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahwa pengertian daripada sentuh di ayat Al-Quran itu adalah al-jima, ya, hubungan suami istri. Jadi kira-kira artinya, jikalau kalian berhubungan suami istri maka batallah wudhu kalian. Ya, berhubungan itu maksudnya dalam kondisi sudah melakukan hubungan seksual, tetapi di luar cerita bahwa seseorang itu sudah mencapai keluarnya sesuatu, ya, dalam makna ejakulasi yang kemudian dianggap dia masuk dalam kategori junub, ya, belum sampai, tetapi dalam kondisi akan melakukan hubungan seksual. Kenapa mereka mengartikannya dengan jima? Karena mereka mengambil pengertian sentuh itu dengan jima, mengambil apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah seorang ahli tafsir pertama, ya, di sejarah tafsir di dalam Islam. Bahkan Ibnu Abbas disebut sebagai turjumanul Quran, orang yang mengerti makna-makna Al-Quran, bahwa menyentuh itu bagi dia adalah jima. Sehingga akhirnya mazhab Hanafi itu mengambil itu dijadikan argumentasinya. Dan kemudian beberapa pendapat-pendapat ulama, baik yang mengerti tentang tafsir, termasuk juga yang ahli bahasa, bahwa kalau disebutkan lam sunnisa, menyentuh perempuan, itu maknanya bukan touch biasa, tetapi adalah kaitannya dengan mendatangi perempuan dalam konteks perbuatan mendekati hubungan suami istri. Misalnya ada orang menggunakan istilah lamastul mar'ata, itu artinya ketika dia mengatakan lamastul mar'ata, itu menunjukkan bahwa dia telah berjima atau berhubungan dengan seorang wanita. Kemudian ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwa saat Rasul qiyamul lail dan kemudian tersentuh badannya, tidak dalam konteks kata hadis, penjelas hadis itu tidak ada pembatas antara kulit Nabi dengan
Aisyah radhiyallahu anha, sehingga ini menjadi penguat bagi mazhab Hanafi bahwa sentuh yang dimaksudkan itu adalah maknanya memang adalah al-jima. Lalu apa argumentasi mazhab Maliki? Adalah beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya apa yang diceritakan oleh Aisyah ya, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa anan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana yuqabbilu ba'da azwajihi thumma yusalli wa la yatawadda. Ini argumentasi mazhab Maliki, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk dan mencium sebahagian istrinya, kemudian dia sholat dan dia tidak berwudu. Ya, jadi bagi mazhab Maliki, hadis Nabi ini kemudian dianggap menjadi argumentasi tidak batalnya bersentuhan antara laki-laki dan wanita kecuali dengan syahwat. Ya, dan dalam peristiwa ini, dalam pemahaman orang-orang Malikiyah, Rasul melakukan bukan hanya sentuh tetapi melakukan perbuatan seperti mencium istrinya, tetapi kemudian Rasul tidak berwudu lagi, dan tidak berwudunya ini menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak membatalkan wudunya. Kemudian di hadis yang lain lagi bahwa Aisyah berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Aku mencari-cari Rasulullah di satu malam karena aku tengok di sebelah beliau tidak ada lagi di atas pembaringan. Dan kemudian faltamastuhu, dan kemudian aku cari-cari. Lalu aku menemukannya, fawadatu yadayya ala batini qadamaihi. Lalu aku letakkan kedua tanganku di atas batini qadamaihi, ya, di atas punggung dua kakinya, dua tapak kakinya. Wa huwa fil masjid. Ya. Dan kemudian itu peristiwanya intinya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala akan melakukan ibadah, dan itu kemudian tidak membatalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu argumentasi dari mazhab Syafi'i. Kata mazhab Syafi'i, bahkan jikalau sekiranya yang disentuhnya itu pun jenazah yang wanita, maka itu pun telah membatalkan wudunya. Jadi di dalam mazhab Syafi'i tidak ada sama sekali berkaitan dengan persoalan syahwat yang menjadi patokan, tetapi adalah ukurannya apa? Only sebatas sentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Min ghairi ha'ilin bainahuma, tanpa adanya pembatas. Maka itu membatalkan yang menyentuh maupun yang disentuh. Walau ajuzan, walaupun bersentuhan itu dengan yang tua sekalipun, au syaikhan haraman, ya, atau bahkan seorang yang sudah lanjut usia. Walau bi ghairi qasdin, walaupun sama sekali tidak sengaja, tetap membatalkan, ya. Wala yanqudu sya'r wasin wazufar, hanya saja bila mana sentuhannya itu terkait dengan rambut, gigi ataupun yang semisalnya, ya, seperti kuku, maka tidak membatalkan. Termasuk bila bersentuhannya ada pembatas di antara keduanya, itu pun kemudian tidak membatalkan wudunya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, dari tiga pendapat ini tergambar kepada kita tiga peringkat dari masing-masing mazhab, baik Maliki, dari Hanafi yang paling berat, kemudian Maliki maupun Syafi'i. Nah,
Dalam tiga keadaan ini Syekh Wahab Az-Zuhaili mengatakan, ya, beliau yang merangkum ketiga ini, wa yabduli annal lams al-arid awi at-tari aw alladhi la ladzata aw la syahwata fihi ghairu naqid lil wudu. Kata beliau, jikalau terjadi sentuhan itu bukan karena ada maksud, tapi karena tidak sengaja atau kondisi yang sulit, ya, tidak sengaja atau kondisi yang sulit. Kondisi yang sulit itu misalnya, ya, itulah orang isdiham saat melakukan tawaf tadi, kemudian tidak ada syahwat. Tapi kalau ada syahwat berarti batal, dan itu sejalan dengan mazhab Maliki. Kata beliau, ghairu naqid lil wudu, ya, tidak membatalkan. Kalau kata Wahab Az-Zuhaili, kalau sentuhannya tidak sengaja atau dalam kondisi sulit dan tanpa syahwat, maka itu tidak membatalkan wudu. Berarti kira-kira Syekh Wahab Az-Zuhaili ini pendapatnya, kalau kita ranking menjadi 4, yang paling katakan yang paling berat itu adalah madhab Syafi'i atau Hanafi yang paling berat. Kalau dikatakan yang paling berat dalam fikih, itu berat menanggungnya. Berarti yang paling berat madhab Syafi'i, yang paling berat. Lalu yang paling ringan karena ukurannya bukan sentuh tetapi jima, kan gitu, itu mazhab Hanafi. Lalu di tengahnya siapa? Maliki, pertengahan. Nah, Syekh Wahab Az-Zuhaili ini kira-kira posisinya di mana? Dengan mengatakan tidak batal kalau bersentuhan selama tidak bermaksud untuk menyentuh dan dalam kondisi yang sulit. Berarti pendapat beliau ini sedikit di bawah Syafi'i, antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Jadi beliau mengatakan persoalannya adalah pada konteks syahwat, sentuh dengan syahwat. Ya, ini kata Syekh Wahab Az-Zuhaili. Nah, terakhir, pas tinggal 1 menit lagi. Terakhir, dari 4 pendapat ini, kemudian kalau kita merujuk ke metode Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang metode berfikir fikih beliau diakui oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang ulama yang terkenal setara di bawah Imam An-Nawawi dalam mazhab Asy-Syafi'i. Perbedaan pendapat ini sesungguhnya semuanya adalah valid. Bisa jadi pada satu waktu kita memang harus menggunakan mazhab Asy-Syafi'i, yang artinya apapun keadaannya, kalau bersentuhan batal. Ya, ini dalam kondisi normal. Karena sebetulnya kata Syekh Wahab Asy-Sya'rani, hadis-hadis yang menceritakan ringannya peristiwa-peristiwa Rasulullah SAW mencium istrinya dan lain sebagainya, dan kemudian beliau tidak berwudu, menurut mazhab Syafi'i itu dianggap hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Ya, kemudian mursal. Ya. Dan kemudian ada yang mentakwilkan, kalaupun itu benar terjadi, itu sebetulnya katanya antara Rasul dan Aisyah masih dibatasi oleh pembatasnya adalah kain dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya Syekh Wahab Asy-Sya'rani mengatakan keempat pendapat ini valid karena mereka semua punya argumentasi, walaupun berbeda-beda ekstrim, tetapi bila mana kondisi menuntut kita untuk menggunakan Maliki, maka Maliki yang lebih utama untuk diaplikasikan.
Kalau bila mana kita menuntut untuk menggunakan mazhab Asy-Syafi'i, maka mazhab Asy-Syafi'i lebih utama untuk digunakan. Jadi kesimpulannya, bila mana dalam kondisi sulit seperti orang bertawaf misalnya, di mana tawaf itu adalah harus wajib seseorang itu suci dari hadas kecil dan besar, bila mana bersentuhan maka itu tidak batal bila menurut pendapat siapa tadi dari 4 itu? Pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Demikian untuk pengantar diskusi dan pertanyaan, kami kembalikan pada Ustadz Haidir untuk memberi kesempatan terutama pada aspek yang lagi baru kita bahas. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu di bawah yang ingin bertanya seputar pembahasan wudhu atau yang membatalkan ketika bersentuhan dengan wanita. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Yang pertama Ustaz, kalau kita paham ini gimana kita kalau kita paham yang membatalkan berbagai mazhab kita, tentunya kita sudah paham. Apakah kita di mazhab sudah paham bagaimana caranya untuk mengganti versi dari mazhab kita? Nah, dalam cerita yang membatalkannya, tapi tak tahu cara supaya kebutuhan matinya, mereka tidak kena dosa. Nah, yaitu kalau kita tahu cara berwudhunya, tahu membatalkannya, apakah sholatnya sama? Cara sholatnya sama antara yang 4 mazhab tadi. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi semisal kita sudah mulai kaitannya dengan ini tadi pertanyaan pertama tadi, untuk tauhid dari satu mazhab lain ini apa tuntutannya? Apakah ada syarat ketentuan dalam berwudhu? Kita bisa atau memang bebas saja kita mau tauhid dari satu mazhab ke mazhab lain. Yang kedua, yang ketiga, semisal kita bermazhab Syafi'i, kita wudhu karena situasional begini, atau mungkin adakah dalam mazhab Syafi'i cara untuk mengantisipasi kondisi seperti tawaf tadi? Bisakah kira-kira kita berwudhu dengan niat sengaja berwudhu untuk tawaf, untuk membolehkan tawaf, untuk membolehkan tawaf, sampai kita umpamanya siang sore kita berwudhu untuk membolehkan sholat, tidak untuk makan hadas. Kita bisa siang sore kita berwudhu untuk makan hadas, untuk membolehkan sholat. Jadi kita ini juga untuk tawaf tadi, karena kita khawatir dengan kondisi di lapangan, kita perlu dengan cara kita niatnya untuk membolehkan tawaf. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 pertanyaan. Kalau yang pertama mungkin nggak langsung dijawab karena sebetulnya dia masuk dalam penjelasan tentang pertanyaan kedua dan juga terutama nanti di ketiga. Adapun nanti tentang tata cara mandi, insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya.
Termasuk juga sebetulnya ini agak di skip ini tentang urutan wudhu. Jadi kita kedepankan nawakid wudhunya hari ini tentang menyentuh wanita, nanti baru kemudian dilanjut dengan beberapa hal yang membatalkan wudhu, baru kita mundur lagi ke belakang tentang wudhu dan kita gabung dengan mandi. Kemudian pertanyaan kedua tentang talfik. Talfik ini sering diartikan berpindah-pindah, atau lebih tepatnya misalnya nih, kan kita tadi ngasih 3 contoh ulama mazhab ya tentang menyentuh batal wudhu menyentuh wanita. Pertama Hanafi, yang paling ringan dulu. Yang paling ringan tuh berarti sentuh aja nggak apa-apa gitu kan, itu paling ringan Hanafi, yang lebih ringan dikit Maliki, lalu yang paling terakhir Syafi'i. Lalu kita munculkan pendapat dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang sebetulnya dia excuse dari 3 pendapat dengan seakan menjadi satu alternatif pendapat. Walaupun sebetulnya alternatif pendapat beliau ini bukan adalah mazhab baru, tapi beliau mengambil kesimpulan yang lebih rinci dari apa yang sudah dibincangkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Karena memang beliau juga adalah guru besar dalam bidang fikih dalam peringkat udah internasional. Beliau tinggal di Syria, dan kemudian kalau ada ujian orang untuk disertasi di Saudi, beliau menjadi penguji di sana. Artinya menjadi penguji tamu, bukan hanya menjadi penguji beliau ketika berada di Syria gitu. Ya, ke daerah-daerah lain juga. Nah, beliau memunculkan pendapat seakan menjadi mazhab baru, tetapi sebetulnya tidak. Nah, ini kan juga sebetulnya menggabungkan sebahagian apa yang dijelaskan oleh mazhab mazhab Maliki dengan kedua mazhab lainnya, sehingga dia membuat dalam pandangan saya yang kalau kita ukur nggak ada yang paling pas ketiga-tiganya persis. Makanya kita urutkan tadi beliau itu di antara pendapat mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i sentuh batal, kalau beliau sentuh tidak batal tetapi harus dengan syahwat. Kalau dengan syahwat makanya batal. Seakan beliau mendekati mazhab Maliki dalam hal ini gitu. Nah, jadi beliau sebetulnya kalau mau dibilang talfik bisa beliau disebut melakukan talfik. Dengan demikian, kalau kita mau merujuk kepada apa yang dilakukan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kira-kira kalau kita sudah mencapai kapasitas seperti beliau, ini jawabannya, apakah talfik itu sesuatu yang dilarang dalam konteks fikih? Jawabannya enggak. Gitu. Nah, sekarang kita ini orang awam, ya. Itu kondisi normal, ya kan, aslinya begitu. Tahu juga dulu mazhab enggak ada. Ya kan? Paling di sesudah wafat Rasul itu ada 2 mazhab besar, Ahlul Hadis, Ahlul Ra'yi. Ahlul Ra'yi itu yang menjadi cikal bakal mazhab Hanafi karena kuat di ijtihad. Tapi kalau Ahlul Hadis kuat dalam berpegang kepada hadis, sehingga akhirnya sekiranya hadis itu pun bagi Hanafi tidak sahih, bagi orang-orang yang Ahlul Hadis belum tentu gitu, tetap akan kita pakai. Lalu datanglah orang tengah mazhab Maliki. Dahulunya mereka yang kelak akan menjadi mazhab Maliki, dahulunya mereka itu berpegang kepada perbuatan atau amalan orang-orang kota Madinah. Yang bagi mazhab Syafi'i nggak ada itu amalan kota Madinah, Mesir itu sama aja bagi mereka, kira begitu. Nah, sekarang kita yang awam, pertanyaan saya, kita yang awam ini ada nggak mazhabnya? Mazhab itu artinya metode berpikir dan beramal fikih gitu. Nggak ada sebetulnya. Mazhab orang awam
itu mengikut gurunya. Kalau dia tanya ke Syekh Wahab Az-Zuhaili, kata Syekh Wahab Az-Zuhaili begitu, berarti kita mengikut pendapat Syekh Wahab Az-Zuhaili yang disebut para ulama, beliau juga sebetulnya mazhabnya Syafi'i. Nanti kalau kita tanya dengan Syekh Al-Kamali ya di Maghrib ya, di Maroko, nah, dia akan kasih mazhab Maliki. Maka dengan demikian pada peristiwa itu kita penganut mazhab Maliki dalam masalah itu. Orang akan dikatakan bahwa saya bermadzhab Syafi'i kalau dia belajar seluruh pendapat mazhab Syafi'i dan dia beramal dengan itu, dan tidak dia beramal dengan mazhab yang lain, itu namanya bermadzhab Syafi'i. Sebagaimana saya juga mengajarkan selain yang hari ini berasal dari kitab-kitab mazhab Syafi'i, di antaranya Al-Bayan fi Al-Madhab Asy-Syafi'i ya, yang ditulis oleh Syekh Al-Amrani, ada yang mengatakan Al-Imrani ya. Beliau dari Yaman dan dianggap ulama besar dari kalangan madhab Syafi'i yang mensyarah kitab Muhazzab. Nah, jadi namun pada hari ini kita mengeksplor semua karena situasi yang ditanyakan orang kepada kita tentang persoalan tawaf. Nah, dengan demikian kalau ditanya bolehkah kita bertalfik, bagi orang awam tidak boleh bertalfik. Kenapa? Talfik itu kerjaan ulama. Nah, kalau dikatakan larangan bertalfik itu dalam konteks hanya sekedar kita baca lalu kita sekilas lihat di di YouTube atau di mana di Google gitu, berubah dia dari pendapat yang sebelumnya lalu kita pakaikan ini tanpa mengetahui argumentasinya dan sama sekali tidak menilai kredibilitas daripada yang menulisnya, tingkat keulamaannya, dan kemudian bisa jadi yang awak baca pun sebetulnya comotan orang yang dia pun sebetulnya bukan ahlinya, bahkan bahasa Arab pun dia mungkin tidak mengerti, lalu itu yang kita pakai. Nah, ini yang sebetulnya yang terlarang itu, ini bentuk talfik yang terlarang itu. Tapi kalau dalam konteks misalnya kita mau pergi ibadah haji, lalu kata pembimbing ibadah haji sana, untuk situasi yang seperti ini kita pakai mazhab atau pendapatnya Syekh Wahab Az-Zuhaili misalnya, maka itu adalah peralihan yang dibenarkan setidaknya menurut ulama juga. Siapa tadi yang saya sebutkan di akhir? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra, dan itu diakui kitab ini muktabar dalam teori tentang peralihan karena kondisi yang berbeda. Nah, jadi bolehkah talfik? Bisa boleh, bisa tidak boleh. Itu tadi jawabannya sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian yang terakhir tentang enggak saya tulis pula tadi, enggak lupa. Boleh diulang dikit, Pak? Oh iya. Sebetulnya berniat wudhu itu tidak ada niat wudhu disisipkan lagi menurut versi mazhab ini, nggak begitu kan? Jadi intinya kalau kita berwudhu itu dua saja. Ya, berwudhu itu dalam konteks untuk menghadapi satu ibadah yang wudhu itu sebagai syaratnya, atau wudhu itu hanya sekedar kita mentajdid wudhu kita ya. Walaupun ada yang mengatakan tajdid wudhu itu juga tidak direkomendasi, tetapi ini pendapatnya minor ya. Mayoritas kita menganggap menjaga wudhu itu baik ya, dan itu sangat juga sebetulnya masuk kategori yang dianjurkan untuk dilakukan.
Tetapi tidak berarti wudhu itu harus, misalnya kali ini aku berwudhu dengan mazhab Maliki karena mau wudhu untuk tawaf. Misal kita tuh orang yang selalu orang yang biasa mengaji. Oke. Nah ini kan wudhunya kan niatnya kan berbeda dengan wudhu kalau memang orang yang tidak yang normal ya. Karena dia wudhunya itu untuk melaksanakan sholat, sama kayak orang bertayamum, bukan mengangkat hadas, ya kan untuk membolehkan sholat. Iya. Nah dia berwudhu karena dia ada air ya dia berwudhu, tapi niatnya itu bukan untuk mengangkat hadas, karena dia memang belum selesai berhadas, karena dia mau angin. Maka dalam konteks ini karena kita mau menghadapi tawaf yang sedemikian rupa sehingga susah menjaga wudhu, kita perlu dengan cara-cara seperti ini, tapi niatnya berwudhu untuk tawaf. Oke. Untuk membolehkan tawaf. Baik, ini pertanyaan yang menantang. Menantang itu maksudnya saya nggak tercapture pertanyaan ini sebelumnya sehingga harus merujuk pendapat-pendapat yang ada naskahnya. Karena fikih ini sebetulnya sebelum kita berpendapat lepas, hanya boleh ketika sekian naskah itu tidak kita temukan. Tapi saya mencoba menjawabnya gini Pak. Kalau di dalam Al-Bayan fil Mazhab Asy-Syafi'i itu disebutkan ada dua sesuatu yang keluar dari diri kita. Satu yang dia sebut mu'tad. Mu'tad itu yang biasa. Ada yang nadir. Nadir itu artinya yang tidak biasa. Nah, kemudian di antara kategori yang jadi gini, kalau yang biasa itu itulah dia tadi buang angin, ya buang angin yang biasa, yang menurut saya pertanyaan tadi itu bukan buang angin yang biasa gitu ya. Kemudian yang biasa itu buang air kecil, ya, kemudian keluar mazi, kemudian wadi. Adapun mani dia tidak membatalkan wudhu, tetapi langsung jatuh kepada berhadas besar, ya. Oke, sehingga kenapa sedikit nih, kenapa keluar mani tidak masuk dalam hadas kecil, tapi hadas besar? Itu bagaimana ceritanya, gitu. Nah, ada pendapat bila mana misalnya seseorang nih mengendarai kudanya, tetapi kemudian karena goncangan tadi sehingga akhirnya bisa jadi ada orang yang karena bukan syahwat lalu keluar maninya, maka itu bukan kategori orang yang diharuskan untuk mandi wajib. Nah, gitu ya. Termasuk kemudian maka tidaklah batal wudhunya. Nah, gitu. Oke, baik. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya terkait itu. Nah, ada yang baik. Tadi ada yang normal, ada yang tidak normal atau yang nadir. Nah, di antara yang nadir itu disebutkan as-salas atau as-salis. As-salas atau as-salis penyebutannya. As-salis itu artinya seperti orang yang buang air kecil terus-menerus. Maka buang air kecil terus-menerus ini masuk dalam kategori apa ini? Sama seperti orang yang dalam kondisi tidak normal karena sakit gitu. Sehingga dengan demikian keluar tetapi salis ini kan sebetulnya bukan seperti orang buang angin. Asalis ini bukan buang air kecil yang normal ya, Pak. Dia hanya netes-netes gitu, artinya tanpa sadar kita gitulah kira-kira. Ya, jadi ukurannya itu. Maka ini bukan masuk dalam kategori penyebab dia batal wudhunya. Nah, sama juga mungkin dengan kasus yang ditanyakan tadi. Ya. Pada awalnya ketika orang mau tawaf itu kan itu kan umroh lah. Kalau misalnya katakan umroh, dia kan berarti ada mandinya, ya. Kemudian
pada saat itu dia sudah bersuci, maka sucilah dia dari hadas besar dan kecil. Nah, lalu kemudian dalam situasi tawaf itu kemudian buang angin dalam konteks bukan yang normal, maka itu masuk dalam kategori yang tidak normal. Maka itu dianggap tidak membatalkan wudunya. Atau boleh kita katakan dia dalam kondisi uzur mungkin, tetapi enggak pun disebut-sebut sebagai persoalan uzur, dia masuk dalam kategori yang tidak normal. Nah, jadi Pak, sebetulnya enggak usah pala bagaimana dia melafazkan wudunya ketika tawaf tadi misalnya. Ya, pokoknya dia mau berwudu untuk mengangkat hadasnya. Ya, apakah hadasnya itu nanti untuk tawafnya? Maka bila mana itu terjadi, dia tidak harus mengulang wudunya lagi. Wallahu a'lam. Silakan pada Bapak Ibu bagi Ustaz udah cukup Ustaz. Ya, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.